balik asyik chef dari Kota Medan, aku dapat informasi nih Tribuners bahwa pempek legend yang ada di Kota Medan udah hadir di CFD Kota Medan, yaitu Pempek Setiabudi. Ayo ikuti aku makan pempek di CFD kali ini. Pempek Setiabudi. Buat pecinta pempek di Kota Medan, nama ini pasti udah nggak asing lagi. Usaha kuliner yang satu ini udah eksis sejak tahun 1999 dan sampai sekarang masih jadi salah satu pilihan favorit buat yang kangen pempek Palembang asli. Baik Tribuners, hari ini Joy udah bersama dengan Kak Pipit, pemilik dari Pempek Setiabudi ya. Pempeknya udah kita cobain dan rasanya maknyus mantap. Langsung aja kita tanya-tanya kira-kira bagaimana proses pembuatannya dan udah berdiri dari kapan nih Pempek Setiabudi. Halo Kak Pipit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Kak Pipit, boleh dikasih tahu nih gimana sih awal mula mendirikan dari Pempek Setiabudi? Kalau Pempek Setiabudi Medan sih awalnya itu sebenarnya ini dari mertua. Berdirinya tuh tahun 99. Kenapa dinamakan Setiabudi? Karena memang lokasi kita tuh selalu di Setiabudi walaupun pindah-pindah. Iya benar. Jadi pokoknya jualannya tetap di Setiabudi, pindah sana pindah sini tetap di Setiabudi. Nah, dengar-dengar Pempek Setiabudi ini memang asli dari Palembang ya? Alhamdulillah ownernya memang Palembang asli, dua-dua mertua Palembang asli. Resepnya diturunkan langsung Yes, dari mertua. siap, ya. Oke. Nah Kak, saat ini kan Kakak bilang Pempek Setiabudi ini berpindah-pindah, tapi lokasinya selalu di Setiabudi. Nah, Kakak boleh kasih tahu sekarang lokasi Pempek Setiabudi ini di mana biar Tribuners pada tahu. Kami tuh di Ruko Komplek NCC Blok A nomor 1. Tepatnya itu kalau dari pom bensin yang ada Pizza Hut itu Kak. Nah itu seberangnya itu ada Bank BRI itu. Iya. Pas samping tembok BRI itu kan. Pas samping tembok Iya. BRI. Nah itu Bukannya Tribuners. jam sore bukannya. Sore, jam? Jam 6 lah. Jam 6 sampai sore. jam 11 malam. Tapi berarti siang-siang nggak ada nih. Wah. Nah, tapi Tribuners jangan risau, jangan galau karena Pempek Setiabudi sekarang udah hadir di CFD Kota Yes, Medan ya. ya. Berarti setiap minggunya kita bisa nih minggu pagi sambil jogging CFD, sambil mampir ke Pempek Setiabudi pas dia di depan Bank Muamalat ya Tribuners. Nah, kita tahu ya rasa Pempek Setiabudi ini enak, gurih, dan ikannya tuh terasa. Kak, boleh tahu dari ikan apa sih Kak? Dari ikan tenggiri asli. Dari ikan tenggiri Iya, asli. uh-uh. Nah, proses pembuatannya gimana tuh? Kalau kita sih memang sebenarnya dari tenggiri asli, tapi kita sudah udah dihaluskan ya. Kita tuh belinya tuh nggak yang dari ikan yang mentahnya itu, kita udah ada pemasoknya. Ya. Dari yang ikan sudah dihaluskan, nanti kita olah sendiri di rumah, pakai tepung, pakai inilah Kak, adonan untuk buat pempek gitu. Adonan untuk buat Iya. pempek. Ada tepung terigu, tepung kanji, ada telur, garam, terus sama ikan. Garam Aja. sama ikan. Iya. Bisa nggak sih Kak Pempek Setiabudi ini kita beli dalam bentuk frozen barangkali? Bisa, alhamdulillah kita produksi setiap hari. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli itu ready tiap hari Kak. Jadi kalau misalnya dia mau frozen kan, silahkan frozen kan di rumah sendiri. Karena itu kalau misalnya disimpan dalam freezer itu bisa bertahan sampai sebulan. Wow. Tanpa dikeluarin ya, Ya. gitu. Tapi kalau misalnya hanya di kulkas yang bawah yang biasa itu paling 3 hari, 4 hari. 3 sampai 4 Iya. hari. Nah, kalau untuk pelanggan sendiri sukanya beli dalam bentuk frozen atau langsung jadi seperti ini? Tergantung ya, kalau di toko sih biasanya kan udah langganan lama tuh, udah Iya. tahun 99. Mereka biasanya tuh makan di tempat, habis itu bawa pulang Kak, untuk stok di rumah. Iya. Ya gitu. Terus kalau misalnya yang di CFD atau kita kan juga rutin nih bazar di Iya, mana-mana. bazar sering kali. Ya alhamdulillah. Fun fact ya Tribuners, aku penggila, Joy ini penggila bazar kan. Yes. Dan selalu ada Pempek Setiabudi. Ya sering banget di Iya, bazar-bazar. Karena
kita dulunya sih enggak ya Kak. Karena belakangan kita ngerasa ajang promosinya itu termasuk dari bazar tuh luar biasa Kak. Iya, betul. Luar biasa kan. Jadi dari segala penjuru tuh datang ke bazar tuh. Ada yang dari Belawan, dari Marelan. Nah mereka itu kan kebanyakan memang alhamdulillah dulu kita kan ini salah satu pelopor ya, Pempek Setiabudi. Dulu mereka memang karena dulu Pempek Setiabudi satu-satunya masih di Medan. Iya. Jadi mereka carinya tuh ke Setiabudi dari mana-mana. Belakangan kan perkembangan zaman sudah banyak juga pempek, banyak saingan. Jadi mungkin orang-orang juga udah ngerasain yang lain-lain. Nah untuk menaikkan lagi untuk mengingatkan kembali sama langganan-langganan kita yang dulu-dulu yang masih jauh-jauh itu Kak. Nah di bazar itu Kak. Jadi tuh banyak yang mereka datang tuh, ini Setiabudi ya? Ini sebenarnya mereka tuh udah pada kenal sebenarnya gitu. Jadi bukan orang baru lagi, malah mereka yang ini ya, ini dulu mamanya ya gitu-gitu. Udah pelanggan lama. Iya, ditambah lagi pelanggan baru juga alhamdulillah Kak. Gitu. Nah, 99 berarti kurang lebih kalau tahun ini udah 27 ya. Iya, 27. Mana tahu nih Tribuners ada yang mau Umurnya komen nggak? Kayak mana perubahan Kak Pipit dari tahun 99 sampai sekarang 2026 tetap cantik ya Tribuners. Oke Kak, suka dukanya berjualan pempek ini apa sih yang bisa di-sharing kepada Tribuners? Kalau sukanya sih aku sih seneng kalau misalnya jualan offline kayak gini ya, ketemu teman-teman, ketemu pelanggan baru, customer baru, ngobrol, cerita-cerita, maksudnya tanya apa sih kurangnya nih pempek nih, apa sih bandingin sama pempek yang lain. Aku suka tuh gitu ngobrol-ngobrol. Tapi kalau kekurangannya tuh kita kurang promosi sih sekarang Kak. Oh Karena dulu kita ngerasa baru belakangan sadar ya, kita ngerasa karena kita sudah punya branding yang besar dulunya, jadi sedikit agak lengah nih. Lengahnya tuh orang udah kenal kok. Ternyata nggak seperti itu konsepnya sekarang, karena terlalu banyak media dari digital. Pempek-pempek yang lain juga kan mereka lebih gembar-gembor kan Kak. Jadi mereka kadang bukan jadinya coba ini dulu, dia lupa sama kita gitu. Jadi aku tuh mulai sadar ternyata aku kurang promosi gitu. Alhamdulillah dari review rasa sih mudah-mudahan betul, enak. Iya kan Kak? Dan berarti ya mana tahu influencer-influencer di luar sana khususnya di Kota Medan. Nah kalau kalian penasaran dan lagi ngelihat video ini, coba kalian review langsung Pempek Setiabudi punya Kak Pipit ya. Karena aku berani jamin rasanya memang enak. Makanya nih kita review sekarang. Kak Pipit boleh nggak kasih tahu bocoran sedikit omset dari Pempek Setiabudi ya, dari bazarnya, hitungan kasar aja. Masih nggak terlalu besar sih Kak, palingan sekitar 20 ke 30 loh Kak. 20 ke 30. Oke Kak Pipit, pertanyaan terakhir. Apa nih harapan Kak Pipit untuk Tribuners yang ada di sana? Datanglah kemari makan pempek di CFD. Kalau misalnya nggak mau jauh-jauh ke CFD, kalau misalnya rumahnya yang berkisaran di Setiabudi, boleh singgah di Setiabudi. Kami buka setiap hari, nggak pernah libur. Buka setiap hari, nggak pernah libur. Jadi nggak ada alasan buat kalian nggak mampir. Bye Tribuners, terima kasih Kak Pipit. Ya, thank you. Tribuners, ini Joy udah selesai nih pesanannya. Ada pempek kapal selam. Oke, di sini terdapat potongan pempek kapal selam, timun, dan juga udah langsung dikasih cukonya. Tapi kita bebas request sih Tribuners, mau langsung dicampur atau dipisah juga boleh cukonya. Langsung aja kita coba ya. Pempeknya tuh crispy, terus cukonya asamnya pas, pedas, manis, gurih. Nah ini aku buat udah dicampurin sama telurnya ya. Maknyus. Nah kalau yang
ini Tribuners ada varian mixnya. Di sini ada lenjer, pempek kulit, adaan, dan juga telur kecil. Kita cobain satu-satu ya. Dari lenjer kulitnya dulu. Biasanya aku di pempek itu paling suka kapal selam. Yang kedua pempek kulit karena dia biasanya lebih crispy. Tetap aja ada potongan timun dan juga cuko. Ikannya itu terasa banget Tribuners. Sekarang kita coba yang varian lenjernya. Rasanya tuh nggak amis, kenyalnya pas, gurihnya pas, semuanya enak, nggak ada yang gagal. Selamat makan Tribuners. Itu dia keseruan aku makan pempek Setiabudi di CFD Kota Medan. Kalau kalian ada informasi menarik atau UMKM yang mau diliput, boleh langsung komen di kolom komentar. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya.